Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 31. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Onpe aha madohonot tadisi, molo debata dongata, isema alotta. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, hidup orang Kristen secara rohani adalah hidup yang terus berjuang, berperang untuk mempertahankan jati diri dan eksistensinya sebagai anak-anak Allah. Paulus menyebutkannya peperangan antara keinginan daging melawan keinginan roh. Yang dari awal pasal 8 ini, Paulus sebenarnya sudah menegaskan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi mengimani karya keselamatan dalam Kristus itu menjadi hal yang sangat menentukan bagi kita. Dengan kata lain, jika kita menyadari kebesaran iman yang kita miliki dari Yesus Kristus, maka kita akan takjub dan berbesar hati dalam menjalani kehidupan kita, terlebih dalam peperangan rohani melawan keinginan daging. Maka Paulus menyampaikan kebesaran iman kita itu dalam bentuk pertanyaan yang menggugah kita untuk semakin bangga dan berani akan kuasa iman yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Paulus bertanya sugestif, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi pertanyaan ini bukanlah sebuah kebanggaan yang akhirnya membuat kita menjadi lengah dan lalai dalam memperjuangkan iman. Sebab sesungguhnya musuh rohani kita selalu gentayangan seperti yang diingatkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan secara konkret musuh-musuh itu sudah disebutkan Paulus dalam Roma 8 ayat 35, yaitu penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini pertanda bahwa orang-orang percaya akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa berusaha merusak hatinya, merusak pikirannya, perasaannya, jiwanya, yang akan mengguncang imannya. Ya penindasan, ya kesesakan, ya penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, mara bahaya, sakit, penyakit, pedang, atau bahkan kematian. Namun demikian sahabatku semua, sekalipun orang-orang percaya berhadapan dengan semua tantangan kehidupan itu, firman Tuhan memastikan dan menjamin tidak satu pun dari semua itu yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mengapa sahabatku semua? Iman kepada Yesus Kristus memastikan bahwa semua pergumulan kita bukanlah tandingan Allah, bukan tandingannya. Allah hanya akan menghardik kekuatan yang sepertinya menjadi tandingannya itu, karena semua kekuatan dunia ini tunduk ke dalam kuasa Allah. Seandainya pun itu menjadi tandingan Allah, maka segalanya akan Dia perbuat untuk menjaga roh kita tetap menjadi miliknya. Bahkan Ia rela mengorbankan anaknya bagi keselamatan kita, karena kasih-Nya kepada kita kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.